Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, dimanapun teman-teman berada, dari Sumatera sampai Papua, yang alhamdulillah, puji syukur masih bisa bersatu untuk acara biasa kita, diskusi bersama ya soal-soal OP dan level OP. Semoga dengan semangat yang sama untuk makin memajukan ya, diri pribadi juga sesama teman seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan majunya diri kita, kualitas kita semakin memajukan siswa-siswi kita semua. Hari ini, malam ini kita masuk ke pertemuan kedua yang sempat tertunda, harusnya pertemuan pertama. Jadi pertemuan kedua, materinya kita ubah sedikit berdasarkan diskusi. Malam ini materinya tentang logika, kurang lebih 8 soal, vektor 8 soal, dan trigonometri. Nanti kalau memang masih ada sisa waktu, nanti Om Udin bisa share soal-soal yang lain seperti itu. Demikian, seperti biasa, mohon yang tidak berkepentingan diskusi supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain, boleh mute ya, tidak perlu host yang memute, masing-masing aja seperti itu. Jadi ya, diskusi boleh, silakan. Kalau memang ada yang diragukan atau ingin ditanyakan, langsung unmute, langsung dilontarkan pertanyaannya. Tanpa berpanjang kata lagi, saya serahkan sepenuhnya kepada Om Udin. Silakan Om Udin. Hati-hati kena jatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Pak. Jadi ini Malam Pak. Nah, jadi soal ini adalah soal asli yang saya ambil dan saya belum sempat mengetik ulang. Jadi tidak ada belum perubahan, tidak ada saya revisi. Kalau tak salah ada satu soal yang saya tambah, cuman tak ada saya revisi. Nah, ini adalah soal-soal yang dikasih sama, saya lupa nama, jelas dari Mas Apri ini ngasih ke saya. Nah, ini soal yang akan kita bahas. Baik ya. Nah, ini saya tidak kasih nomor ini kan. Diketahui premis berikut. Nah, jadi P maka negasi Q, ya, P maka negasi Q maka R atau negasi S. Kemudian di bawahnya, ini dan bacanya di bawahnya tadi ya. Negasi I, ini kan pertama nih, statement pertama. Jadi kalau untuk di bawahnya nih, enter itu dan atau negasi P. Nah, negasi dari I atau negasi P itu ekivalen dengan ya negasi P atau negasi Q ekivalen dengan I maka negasi P. Nah, dan ini ekivalen pula dengan P maka negasi Q. Ya, nah sekarang kita ambil dua persamaan ini, persamaan pertama dengan kedua. Yang pertama itu P maka negasi Q.
hilang sinyal ya? Hilang suaranya, Pak. Ya Pak, sepertinya hilang sinyalnya. Iya, soalnya tadi masuk juga susah sekali nih. Dari sore. Nah kan? Mohon dulu Bapak Ibu. Nanti dia gabung lagi. Yang baru datang mohon menunggu. Pembicaranya sedang kehilangan sinyal. Nah, ini baru gabung lagi. Ya, Riau nih sekarang lagi bermasalah nih jaringan. Oke ya. Nah, jadi kita ingat kalau modus ponen, nah ini berarti yang ini coret, sehingga kesimpulannya R atau negasi S. Nah, ini ekivalen dengan negasi R, maka negasi S. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Nah, seperti itu ya. Modus ponen. Oke, mudah-mudahan jaringan tidak begitu hancur kali. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut. Enggak, Pak. Insyaallah paham. Oke ya. Nah, ini soal UP-nya yang saya ambil dari kiriman. Jika Wayan rajin belajar. Nah, jadi saya kalau menjawab soal ini seperti ini ya. P. Nah, itu. Wayan rajin belajar misalkan. Jadi kita nanti sebenarnya tidak ada masalah dengan ini, hanya supaya kita gampang aja. Ya. Belajar. Terus key-nya itu memperoleh hadiah. Nah, memperoleh hadiah. Ya, hadiah. Kemudian R-nya, nah, boleh kita pakai naik kelas. Kalau mau tidak naik kelas boleh juga naik kelas. Nah, ini ada tiga. Nah, jadi pertama ini kan Wayan belajar, maka berhadiah. Berarti persamaannya P maka Q. Kemudian Wayan tidak naik kelas, Wayan tidak memperoleh hadiah. Berarti kan Q, tapi karena tidak berarti menjadi negasi. Ya. Atau R ya. Nah, ini ekivalen dengan Q maka R. Jadi kalau kita gabung dengan persamaan pertama, P maka Q maka R, maka kesimpulannya silogisme ya. Silogisme. Maka jadi P maka R. Nah, kemudian di sini kan tidak naik kelas. Berarti negasi R. Nah, negasi R berarti kesimpulannya ini berdasarkan tolen ya. Apa itu tolen? Nah, jadi negasi pula P-nya. Nah, P tadi adalah Wayan rajin belajar, maka jadinya Wayan tidak rajin belajar. Nah, gitu ya. Nah, ini tolen. Itu. Jadi yang kilo ini silogisme. Silogisme kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
Ya, Bon. Pana Bon. Yo. Lanjut Bapak Ibu. paham Pak, lanjut Pak. Oke. Nah, ini hampir sama tadi bahasanya, cuman di soal itu dia di nomornya berbeda. Wayan tidak rajin belajar, maka naik kelas. Wayan rajin belajar, maka naik kelas. Jadi P maka Q ya. Wayan memperoleh hadiah atau tidak naik kelas. Ya, ini R atau negasi, karena di sini naik kelas Q-nya, maka di sini negasi Q. Nah, ini ekuivalen dengan negasi R, maka negasi Q. Ekuivalen pula dengan Q, maka R. Nah, kalau kita ambil persamaan pertama, P maka Q, maka ini silogisme. Nah, silogisme. Jadi P maka R. Kemudian ada pernyataan dia, Wayan rajin belajar. Nah, karena rajin belajar tadi R, ya, P-nya kan rajin belajar nih. P-nya rajin belajar. Nah, berarti kesimpulannya adalah silogisme ponen ya. Nah, ini ponen. Nah, ponen ya. Berarti jawabannya adalah R. Nah, ponen. Maka kesimpulannya adalah R. R itu apa? R itu rajin belajar. Jadi jawabannya bentar ya. Oke, P maka R. Kemudian di sini R ya yang datang. Wayan rajin belajar. P ya, maka jawabannya R. R itu apa? Ini dia. R itu Wawan memperoleh hadiah. Ya. Memperoleh Jadi hadiah. jawabannya yang ini. Ini tidak ada opsi A, B, C-nya ya. Seperti itu ya. Anggaplah ini C gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah memperoleh hadiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah masih soal logika. Yang pernyataan pertama, P maka Q. Pernyataan kedua, Q maka R. Berarti ini jawabannya P maka R. Kemudian negasi R, maka jawabannya negasi P. Nah, berarti yang D. Oke ya, ntar mau di. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal ini nanti kita bisa cek sama-sama. Nanti kalau Bapak Ibu punya pendapat berbeda dengan saya, silahkan. Tapi yang jelas menurut saya soal ini terjadi dua opsi menurut saya. Tapi nanti kita akan coba ya. Apakah saya yang keliru mengambil kesimpulan? P maka di sini menurut saya ini negasi bacanya, tapi kayaknya ya negasi lah. Cuman di atas orang yang penulis. Negasi Q, kemudian atau negasi R. Nah, jadi kalau atau pernyataan ini baru bernilai benar ya. Kalau atau itu Bernilai salah Pak yang dicari. Salah baru salah ya. Iya, betul. Berarti Ya. benar. Nah ya, benar gitu. Artinya pernyataan ini benar gitu. Oh, bukan ini soalnya saya bilang tadi yang dua. R-nya harus bernilai salah supaya benar gitu maksudnya. Nah, berarti R-nya harus bernilai salah. Nah, berarti R-nya bernilai salah. Ini pasti bukan, karena dia bernilai benar. Nah, Q-nya harus bernilai salah. Kalau salah kan, kalau P-nya benar, maka salah kan jadi salah. Cuman kan kalau Q-nya negasi, jadi Q-nya harus salah juga. Nah, ya, supaya benar. Negasi Q harus benar, maka Q-nya
harus salah gitu. Jadi jawabannya benar untuk D ya. Nah, karena Q-nya salah. Salah negasinya jadi benar. Benar maka benar benar gitu. Karena hanya ini opsinya. Kalau ini Yang dicari nah sekarang dari soalnya, Pak. Ya. Ya, Bu Mas. Pak, itu bukannya salah atau salah yang salah. Berarti ini kan permintaannya bernilai salah. Berarti yang pertama ini harus bernilai salah, yang juga bernilai salah. Ya, soalnya salah, Pak. Ya, saya berarti salah baca ya. Sorry. Bernilai salah ya? Oke, maaf ya. Nah, kalau bernilai salah, dia salah kedua-duanya ya. Saya hapus dulu ya. Kalau bernilai salah, dua pernyataan tersebut bernilai salah, baru salah. Sorry, saya salah baca soal. Nah, jadi kalau dia bernilai ini, maka nanti R-nya harus bernilai benar. Karena supaya dia salah ya. Supaya dia salah, jadi harus R-nya negasi R, salah. Berarti R-nya harus benar. Nah, yang ini salah. Ini salah. Nah, ini bisa dihapus nanti. Oke, berarti yang C sama D salah. Sekarang P maka negasi I. Nah, ini harus bernilai salah. Maka P-nya harus bernilai benar. Dan Q-nya harus bernilai benar supaya jadi salah. Nah, karena negasinya salah, berarti Q-nya harus benar. Berarti benar. Nah, jadi jawabannya A. Sorry, saya salah. Pak. Oh ya, E. Nah, salah ya. Baca soal. Oke. Jadi jawabannya E. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini soal logika. Nah, ini saya crop cuman ini karena tidak sempat nulis. Jika Amir rajin belajar, nah ini P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Atau ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, jadi kita tinggal memilih bahasa dari sini. Ternyata yang ada di sini adalah jika Amir malas belajar. Oh, bukan ya. Berarti di sini jawabannya tidak pintar atau tidak rajin. Berarti tidak pintar dan tidak rajin. Nah, jadi D ya. Nah, karena dia jawabannya ternyata yang ini diambilnya. Kan bisa juga yang ini dari bahasa itu. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan ya? Oke, ini ada dan. Berarti dan itu dibawahkan nanti. P maka negasi Q. P maka negasi Q. Ini kita biarin dulu. Cuman maka ini ada negasi R. Saya biar dulu. Negasi S. Kemudian di bawahnya dan itu berarti di bawahnya letakkan negasi Q atau negasi P. Nah, ini akan sama dengan ekivalen, maksudnya ekivalen dengan yang ini tetap, P-nya tetap ya. Berarti Q maka negasi P. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini ekivalen pula dengan P maka negasi Q. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ambil persamaan P maka negasi Q, kemudian maka negasi R atau negasi S, P maka negasi Q. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan ponen ya. Jadi kita coret. Nah, berarti jawabannya adalah negasi R atau negasi S. Nah, ini juga ekivalen dengan R maka negasi S. Nah, jadi ini tidak ada pula jawabannya. Maka ekivalen pula dengan S maka negasi R. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Bentar Pak, sebentar masih mencerna. Oke, monggo. Nanti kalau ada yang jangan cepat. Iya. Pak, dari yang ini tadi Pak, yang baris kedua Pak. Setelah Q implikasi negasi P. Kedua, yang ini.
Ya. Kok bisa P implikasi negasi Q, Pak? Oke. Ini Bu ya? Ya. Ini kan? Ya, ya. Ini ekivalen Bu. Ekivalen. Jadi kalau P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, ya itu ya. ekivalennya Bu. Oke Bu ya? Iya Pak ya. Oke, kita lanjut. Nah ini soal di nomor 4 di soal tes itu. Tahunnya saya tidak lihat tahunnya, tapi nomor 4 deh di situ. Oke ya, di sini, nah ini yang mungkin yang saya bilang tadi. Jika terdapat 2 kekeliruan nanti, ini dan ya, menurut saya dan ini. Dan. Nah, dan berarti dia baru benar ketika benar-benar ya. Nah gitu. Oke, baru benar-benar. Berarti P maka Q, nah, P maka Q ini bernilai benar saat kedua-duanya benar atau terjadi, ya berarti P-nya bisa benar, maka Q-nya harus benar. Tapi kalau P-nya salah, maka Q-nya salah. Karena salah maka salah tetap bernilai benar gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi nanti ada persepsi jawaban yang menurut saya ini yang 2 jawaban nanti kita periksa bersama-sama apakah bagaimana nanti. Oke, di sini P maka negasi R. Berarti kan kalau saya ganti warna bentar. Di sini P maka negasi R. Kalau seandainya P-nya kita ambil benar, ya, P-nya kita anggap benar tadi, maka R-nya harus bernilai salah. Nah, ya, berarti kalau P-nya benar, maka dia menjadi R-nya harus salah, gitu. Berarti susunannya benar, benar, salah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia benar, dinegasikan salah itu jadi benar, benar maka benar jadi benar, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau susunannya di bawah yang kita gunakan? Kalau seandainya salah, maka S-nya jadi benar, R-nya gitu. Coba kita gunakan. P-nya jadi salah, R-nya salah, ya. R-nya salah, jadi benar kan kalau dia salah? Nah, jadi benar. Salah maka benar tetap bernilai benar. Nah, karena salah-salah tetap benar. Berarti bisa saja SSB, gitu maksud saya. Salah, salah benar. Jadi kalau salah-salah benar dia tetap bernilai benar. Salah maka salah bernilai benar. Kemudian salah maka benar bernilai benar. Nah, gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, SSB, BBS atau SSB. Sekarang kita cek yang SSB. SSB enggak ada ya. Benar salah. Nah, ini yang ada nih. Benar salah. Berarti ini ada yang di opsi. Monggo nanti kalau ada yang mau di keliru kesimpulan saya silahkan di apa. Jadi ini bisa benar juga, ini bisa benar juga. Pak Udin. Ya Bu, iya Mas. Ini maksudnya pertanyaannya gini ya Pak, nilai pernyataan PQR agar pernyataan ini bernilai benar gitu ah? Nah itulah Mas, ini saya crop Mas. Soal ini menurut saya mungkin benar-benar karena tidak ada agar pernyataan cuman. Jadi saya bingung apakah ini pernyataan harus bernilai salah atau benar gitu Mas. Kayaknya pertanyaannya kurang ya, mungkin bernilai benar gitu mungkin ya. Ya, benar. Soalnya yang kurang, jadi saya ngambil kesimpulannya mungkin benar-benar gitu, atau bisa juga salah-salah gitu ya kan. Tapi ya, kalau salah-salah banyak ininya Mas variannya. Gitu. Jadi saya ngambil kesimpulan benar-benar gitu maksudnya. Ya Pak, mungkin soalnya kurang kayaknya memang. Iya, makanya saya ambil. Oh mungkin soal ini maksudnya benar-benar gitu. Ya. Itu menurut saya Mas ya. Nanti kalau kira-kira begitulah. Oke. Lanjut Mas ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini vektor.
vektor ini kayaknya keluar bentuk seperti ini. Ada yang gambar. Saya lihat di beberapa tahun terakhir. Nah, ini yang dikirim itu ini berupa soal seperti ini. Pada belah ketupat. Jadi belah ketupat itu saya ilustrasikan kira-kira seperti ini belah ketupatnya. Walaupun tidak pas benar gambar saya, tapi kira-kira seperti itu. Ya, belah ketupatnya. Nah, kemudian di sini saya letakkan A, karena A atau B di atas tidak ada masalah, yang jelas konsisten kita. Nah, ya, nah ini konsisten itu gambar kita berurutan gitu maksudnya. Oke, jadi nilainya kalau AB itu U, nah berarti U. Sedangkan AD adalah B, ya. Ini mintanya AC. AC kita melalui BC searah dengan AD. Berarti dia harus setara pula dengan P. Karena AD sejajar dengan BC. Dan searah. Nah, sejajar kalau udah searah ya beda juga dia ya. Berarti AC itu adalah AB ditambah dengan BC. Berarti di sini U ditambah P gitu. Oke, kita ganti warnanya. Nah, kemudian BC. BC kita melalui ya satu aja. Ya sama dengan AD, sejajar dengan AD. Berarti P gitu. Kemudian bentar saya ganti warnanya. Kemudian mana lagi? CD. CD itu berlawanan arah dengan AB. Berarti min AB dia. Atau minus U. Nah, karena CD itu berlawanan arah dengan AB. Sehingga diminuskan. Kemudian, bentar warnanya. Kemudian apa lagi? DB. DB itu berlawanan arah turun dia nih ya. DB beda dengan BD. Jadi nanti bisa dua jalan. DB. Jadi DB saya lewatnya ini aja. Lewatnya DA, AB boleh, atau DC, CB boleh. Jadi boleh digunakan DA ke AB. Atau juga mau mungkin DC boleh ke CB. Nah, jadi sama nilai kebenarannya. Nilainya sama. DA nilainya sama dengan berlawan arah dengan AD. Berarti min P. Negatif V. Ya, negatif P gitu ya. Terus AB itu U. Nah, jadi kalau ini ya sama nih, min DC kan U. Nanti CB kan min V juga. Jadi sama. Jadi kalau kita jumlahkan U-nya ada 1, kemudian 1 dikurang 1 jadi 0, 0 tambah 1 jadi 1. U-nya. Kemudian V-nya di sini 1, di sini 1. Nah, ya. Kemudian di sini minus, berarti jadi 1 juga. Nah, berarti jawabannya U tambah V. Nah, ini opsinya di buku itu enggak ada di file yang dikirim, enggak sampai 2 ini cuman. Ini asli saya cropnya ini cuman. Jadi jawabannya U tambah V. Nah, itu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Nah, ini menurut saya ini ya. Soal tentang basis. Jadi dia punya syarat pertama harus pendukung. Jadi kemudian hasilnya tidak mengandung 0. Nah, jadi tidak mengandung 0.